Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, yang selalu mengasihi kami dan senantiasa peduli memperhatikan kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk menjalani hari dalam anugerah dan rencana-Mu yang baik. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Yesaya 41 ayat 10 bagian A dan Matius 28 ayat 20 bagian B. Kita mulai dengan Yesaya 41 ayat 10 bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Dan Matius 28 ayat 20 bagian B, di situ firman Tuhan berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang petenis dari Amerika Serikat yang saat ini menjadi salah satu petenis terbaik di dunia. Namanya adalah Corey Dion Gauff atau seringkali disebut sebagai Coco Gauff. Petenis muda ini punya satu keunikan, yaitu kalau dia bertanding, dia selalu menginginkan kehadiran kedua orang tuanya. Di saat orang tuanya mencoba untuk mundur dan memberikan ruang kepada pelatih yang baru, Coco Gauff justru mengalami penurunan performa. Dia mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan kehadiran dan juga suara dari orang tuanya. Dalam hidup kita, saudara, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dalam segala aktivitas, tugas, dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu beserta dan hadir dimanapun kita berada. Dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Dan dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penyertaan Tuhan merupakan sebuah fakta objektif, fakta kebenaran. Bukan hanya perasaan kita saja. Kehadiran Tuhan dan penyertaannya tidak bergantung pada perasaan kita. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia menyertai. Itu artinya Tuhan hadir dan selalu bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan. Tuhan itu maha hadir, jadi Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir di Pulau Jawa, Dia juga hadir di Pulau Sumatera. Dia hadir di tempat tinggal saudara. Dia hadir juga di tempat kerja saudara. Dalam waktu yang bersamaan Tuhan hadir di mana saja, dan Dia melingkupi seluruh bumi, bahkan seluruh alam semesta ini. Ada kalanya dalam ibadah di sebuah gereja, ada orang yang mengatakan, "Oh, saya tidak merasakan hadirat Tuhan di tempat ini." Ini salah, saudara. Hadirat Tuhan selalu ada. Tuhan hadir dan kehadirannya sekali lagi tidak bergantung pada perasaan kita. Ada orang yang ketika sedang mengalami kesukaran, masalah yang berat, berkata, "Saya tidak merasakan Tuhan dalam hidup saya." Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Tuhan itu hadir dalam segala waktu dan keadaan kita, dan dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan itu aktif, bukan pasif. Dan penyertaannya bertujuan untuk menguatkan kita dalam segala tantangan, persoalan, keadaan apapun. Itu sebabnya di sepanjang tahun 2026 ini, firman Tuhan tertuju kepada kita. Dia katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Dan penyertaan Tuhan tidak berhenti di tahun 2026 ini. Penyertaan Tuhan itu berlanjut sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang takut,
sedang susah hati, sedang stres menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, dan bahkan sedang merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak hadir, tidak ada dalam hidup saudara. Mari kembali sadari bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai saudara. Penyertaan Tuhan merupakan jaminan bahwa hidup kita akan senantiasa mengalami kebaikan dan kemenangan oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan Maha menyertai, dan itu berarti Dia ada bersama dengan kita. Dan penyertaannya itu membuat kita tidak takut menghadapi apapun juga, karena penyertaannya menjamin hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang maha hadir, omnipresence. Engkau hadir dimanapun kami berada, dan Engkau menyertai kami Tuhan, bersama-sama dengan kami dalam setiap proses perjalanan hidup kami di dunia ini. Engkau melihat kesusahan kami, Engkau melihat dan mengerti pergumulan-pergumulan kami. Engkau tahu setiap tantangan, persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena kami tidak sendirian, dan penyertaan-Mu menolong kami supaya kami tidak takut dalam menghadapi situasi apapun di hadapan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang ajaib, yang akan senantiasa menolong dan memampukan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan, serta hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami, setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib, pemulihan, kelepasan, dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.